Kita ini sengaja nih Pak Kadis sama Bapak Bidan lain. Ini kan besok kita akan rapat ya jadi. Nah sebelum kami rapat itu memang kami sengaja ke sini karena kita mau hitung-hitungan real dulu sebenarnya dari target kita 121 miliar ini kira-kira kita yang normatif yang rasionalin kita bisa sampai angka berapa ya? Nah kalau kita lihat ini kan realisasi sampai hari ini baru berapa persen ini? 23 miliar kali 121. %. Sementara ini kita sudah di bulan Mei. Bulan kedua triwulan 2. Mungkin angka khusus angka PAD yang mungkin bisa dirasionalisasikan. Iya, nanti ya itu maksudnya. Rasionalisasi. Kita mau ini rasionalisasi dulu tahun ini supaya kita tahu berapa besar anggaran yang sudah kita pending. Biar kita sudah program kita pending aja dulu, kita sudah laksanakan. Karena kita tidak mau beban utang makin besar kan. Jadi nanti kapan saya bisa dapat? Sudah bisa dirasionalisasi kira-kira Pak? Kekuatannya ada sekarang kan, modalnya ada sekarang. Ya maksudnya apa? Kan begini, kan orang yang di pendapatan paling tahu. Kalau dengan kondisi ini sampai ini kira-kira sampai akhir tahun ini, ya. Misalnya tadi ini kan, pajak daerah kira-kira dari 59 miliar ini berapa kira-kira? Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan kondisi realisasi pendapatan kita ini, kalau kita lihat range-nya dari tahun sebelumnya, khusus untuk posisi target di tahun 2021 sebesar 121 juta ini Pak. Ya, 20 miliar. Ya, 121 miliar. Untuk posisi keadaan April ini harus 36 miliar. Kondisi sekarang. Kalau ya 36 miliar. Artinya yang besar dari target yang kita tetapkan ini bersumbernya dari pajak galian C. Itu kalau kita lihat sumber Berapa besar itu target? targetnya ini 46 miliar. Oke. Ya, itu dari galian C. Sementara untuk realisasi pencapaian sampai April sekarang ini baru kurang lebih 300 juta. Memang ada potensi yang besar Pak waktu itu terkait dengan pemanfaatan galian C yang bersumber dari perusahaan-perusahaan khususnya yang bersumber dari PTC yang sebentar berproses sekarang. Potensinya. Artinya kita masukkan penerimaan dari sektor galian C itu kita masukkan karena kita bisa menggali potensi itu sampai dengan akhir tahun. Nah, Ini 56 miliar. Iya, 56 miliar. Tunggu, saya tanya. Dari tahun kemarin target kita berapa? Tahun kemarin? Tahun kemarin 2020. Terus 2020 juga sebesar itu 49 miliar. Target. Ya, dapat realisasi berapa? Tahun lalu. 869 saja juta. Juta. Oh. Karena Apa? itu yang kita rencanakan potensi yang ada di perusahaan. Tapi kenapa tidak tertagih? Kendalanya apa? Karena ada perbedaan penafsiran terkait dengan mereka menanggapan saya bukan saya yang kena pajak. Tapi perusahaan. Ya, seharusnya objek pajaknya ini kan pemilik lahan itu Iya. yang diambil, bukan objek timbunan. Ya jadi kali Pak, Ya. artinya sesuai dengan ketentuan kita definisi dalam peraturan 28. Artinya kiblat kita dalam menagih itu adalah Undang-Undang 28. Apa itu? Turunannya perda kita tentang pajak dan retribusi. Nah, sementara wajib pajaknya merangkap bahwa ini kan lahan kami Pak, masa saya harus bayar galian C-nya? Sudah berguru ke Morowali belum? Sudah Pak, artinya saya sudah pertanyakan itu terkait dengan definisi dalam ketentuan itu. Ya. Sebenarnya memang harus kita daerah harus pungut itu galian C-nya. Iya. Nah, Kasusnya kan sama Morowali ini. sama. Iya. Mereka bisa tagih kan, tapi tidak bisa tagih. Itulah, cuman dari pihak perusahaan menganggap bahwa ini kan lahan izin lokasi saya, masa saya harus bayar pajak galian C-nya? Jadi ada perbedaan penafsiran dalam Di Morowali kan juga begitu. Morowali juga begitu Pak. Nah,
sama undang-undang 28 itu juga sama. Perda kita kan terkait dengan pajak daerah itu kiblatnya ada di undang-undang Di Morowali kan juga mereka mengambil bahan timbunan ini di lokasi mereka sendiri. Di lokasi mereka sendiri. Saya kasih contoh Pak Bu Manik. Ya. Bu Manik saya bisa bayar, masa saya tidak bisa bayar? Ini 699 dari mana ini? Bu Manik? Itu ada dari Bu Manik Pak, terus Dari ada dari kontraktor, kan? kontraktor sebagian, dari Kontraktor. yang kecil juga ada. Nah ini kan contoh ini. Iya. Pas Mira ini tidak sampai Hmm. ekornya saya kita tidak sampai. Iya. 1% bisa. Nah, Kemarin kita sudah melakukan 2%. 2% saja. Hanya 2%. Iya. Tahun ini dikasih target begitu saja, 2% juga kalau nanti mau pusing-pusing. Kalau memang kita mau rasionalkan untuk tahun rasionalisasi anggaran, Iya. tapi dari sektor GLNC itu memang agak tinggi di situ. Nah, apa semua? Yang besar-besar ini apa yang Pak ambil dari GLNC? Oke. Iya, GLNC itu. Apa lagi? GLNC kalau BPHTB ini kan targetnya 4,5 Pak. Artinya, iya, artinya potensi untuk tahun ini ada yang Berapa itu? 4,5 4,5. miliar. Sekarang berapa realisasi? Tadi sebut, tadi yang 46 miliar sudah berapa realisasi? 300 juta. Juta. Ada 300 Sekarang? Iya. BPHTB itu targetnya 4,5. Nah, Realisasi baru sekitar 4 jutaan. 4 juta. 4 juta. Tahun lalu berapa? Tahun lalu 2020. 2020 BPHTB itu 1.500.000. Target Target 7.500.000. 7,5 miliar. Realisasi 1,5. oke. Kita kan belajar dari sebelum-sebelum ini. Apa lagi yang besar? Yang besar kemudian IMB. IMB itu retribusi. Retribusi Pak ya. Oke. Jadi kewenangan kita masalah terkait pajak saja. Apa aja Pak? Oke. Terus yang besar itu PBJ, oke, tidak ada masalah. Itu saja yang besar Pak. Cuma dua ini. Dua itu saja dengan PBB juga. 2% saja, 20% saja, target 7 BW tadi berapa target? Kalau PBB target 4 miliar. Oke. Realisasi tahun ini baru 91 juta. tahun lalu. Untuk tahun lalu 2 miliar Target target 6. 6, dapatnya 2 miliar. 30%. 33%. Jauh ya. Tidak ada 50% ini. Retribusi di mana ini? Siapa yang anu? Di instansi masing-masing. Jadi kalau untuk retribusi Pak Bupati kan ada beberapa pengelola retribusi Ya. terkait dengan retribusi izin mendirikan bangunan ada di PTSP, retribusi pasar ada di Pemdagok, Kesehatan. perhubungan ada Ini hanya retribusi. pelaporan saja ya? Iya, iya. Ada laporan tahun lalu tidak terkait retribusi? Saya kasih realisasi. Target dan realisasi, maksudnya target berapa, realisasi berapa? Retribusi. Retribusi target 44 miliar. Tahun lalu, Tahun ini. tahun ini, 44 miliar ya? Ini 44,3 ya? Sudah laporannya, makanya sampai sekarang berapa? Realisasi? Untuk retribusi Pak, Ya. retribusi itu Sampai target 44 miliar, Hmm. realisasi 23 miliar Sampai sekarang ya? sampai sekarang. 23,2. Kesehatan yang Iya. yang besar. Jadi retribusi itu kan terbagi Pak, misalnya kesehatan, pelayanan pasar, perhubungan. Nah, tahun lalu berapa? Target? Tahun lalu untuk Realisasi sampai dengan bulan ini 1,7. tidak untuk Tahun lalu? yang tahun lalu. Retribusi berapa target? Berapa Pencapaian pencapaian? untuk tahun lalu 59.500.000, Oke. pencapaian 27. Iya. Sampai 50% juga. Sampai ada yang sampai. Harusnya kita harus pangkas setengah ini. Ya. Jadi kita nasional PAD kita ini paling di angka 60. Kalau kita mau Iya Pak, paling tinggi saya 70. setuju itu Pak. Tapi kenapa Proses tidak benar waktu itu paksakan? Pak Kadis, Ini kan itu saya bilang tadi 50 miliar ini mau bohong-bohong kita ini. Pak Kabit, jadi ada tidak inovasi baru? Lalu kan tidak ada tanya 50. Ada inovasi sehingga kita targetkan. Kita kan biasa inovasi. Jadi mungkin Ada bentuk modifikasi sehingga Atau berani. daya paksa yang kita bisa lakukan. Nah, apa tindakan paksa yang sehingga bisa merubah? Kalau tren lama kita Apa pakai. kendala Pak? Saya tanya dulu. Ini kan macam ini. Ini kan jelasin objeknya. Objek tagihannya kan jelas. Objek pajaknya. Ya. Tapi ternyata kita tidak bisa eksekusi. Nah, Jadi sebenarnya kendala-kendala kita dalam hal penagihan pajak sebenarnya itu Pak, yang pertama tingkat kepatuhan dari pajak. Oke. Apa yang kita bisa lakukan untuk membuat mereka patuh?
kalau untuk membuat kita dalam wajib pajaknya Pak, supaya mereka patuh dalam membayar kewajibannya, kita lakukan ini sosialisasi kepada wajib pajak. Itu kan sudah. Ya, sosialisasi harus rutin kita sering lakukan apa yang menjadi regulasi di daerah terus mungkin karena wajib pajak ini punya hak dan kewajiban. Apa kendala sampai kita tidak bisa intenskan? Jadi masalah utama sebenarnya Pak. Kalau yang masalah yang kecil sih mereka sadar. Kan kita punya potensi yang besar kemarin. Dan itu pun jadi masalah. Jadi ada dua potensi yang besar ini. Kalau memang lancar kemarin, jadi selama tahun ini juga akan bergerak ini punya potensi yang lah. Katanya mereka saya sudah bicarakan dengan mereka tahun ini juga Untuk penimbunan. pembunuhan ya. Kita tahu cuma potensi. Yang namanya potensi Cuma semua sekali besar. lagi itu saja yang belum dilaksanakan. Iya. Kita sudah itu, apalagi ini yang memang sudah dilaksanakan kita tidak bisa tagih, kan itu. Baru Ada ide coba, ide. Kalau saya begini, Ide, kita mau ini solusi. Yang kita buntu di masalah. kalau mungkin kalau bisa dalam kesempatan ini kita undang pemilik perusahaan-perusahaan ini. Undang saja. Kita Kalau undang. tidak ada perlu undang, kalau perlu bisa ketemu kita. Artinya dengan adanya investasi besar di daerah ini kan bisa memberikan kontribusi besar ke daerah kita terkait dengan kewajiban mereka. Yang pertama itu kan kita memberikan kepastian hukum dulu kepada wajib pajak. Itu yang paling penting supaya dalam hal membayar pajak dia tidak, artinya dia sudah patuh dalam membayar itu. Karena ini kan biasanya ada perbedaan terkait dengan penafsiran. Kenapa harus saya yang harus bayar pajak? Kan begitu. biasa kita pengalaman di tempat lain begini. Itu objek pajak ya, yang punya kewajib pajak itu biasa tidak melaksanakan kewajibannya karena ada komunikasi yang di luar prosedur yang sudah terjadi antara wajib pajak dengan kita penagih pajak. 8 alam di lapangan ini. Nah, contoh, ketika Bapak difasilitasi yang bukan hak Bapak, tapi mereka sudah berkontribusi menanam budi jasa apa di situ biasa. Ya. Di situ biasa mereka sah-sah saja manusia, mereka tidak usah. Saya kan punya andil sama saudara, tanpa biasa permainan. Artinya komitmen teman-teman penagih pajak terutama itu tidak bukan apa ya, bukan aparat-aparat kita di lapangan komitmen bahwa ini hak saudara, kewajiban saudara tagih. Jadi kalau bukan hak kita jangan kita ambil. Biasa mereka fasilitasi supaya itu hak kita fasilitasi. Mereka lalai karena mereka merasa dilindungi, merasa sudah punya jasa. Yang berikut mungkin mereka anggap kita tidak memberi pelayanan maksimal kepada mereka, sehingga kewajiban daerah kalau dia tidak lakukan karena masa haknya kita memenuhi antara seperti itu. Tapi itu yang teman-teman kan lebih tahu itu sekarang. Oke, itu tadi ide solusi kan? Pertemuan dengan pimpinan. Oke, Ya. apa lagi? Terkait dengan mengelola retribusi rapat evaluasi Nah, ini kan begini, Pak. Kita ini sebenarnya tidak perlu jauh-jauh belajar. Ya. Ada Morowali yang sudah terlebih dahulu dengan case yang sama. Kenapa kami kunjungan silaturahmi kemarin? Sebenarnya kami juga pergi belajar itu. Bagaimana memaksimalkan industri investasi yang masuk ini untuk daerah. Nah, beberapa jurus-jurus itu juga kita udah diajarkan. Cuma kan sebagai leading sektornya di sini, Bapenda ini berburu aja di sana. Langkah-langkah apa mereka, upaya paksa mereka, pasti juga awal tidak bayar juga mereka di sana itu. Upaya paksa apa yang mereka lakukan, kita tiru aja. Kalau perlu kita polis lain itu ngalamin, kita polis lain. Mumpung kami tidak ada utang sama mereka. Ya. Ya kasih lama-lama, dalam kayak bawa utang juga. Ya. Mumpung kami ini tidak ada keterkaitan, tidak ada beban moral sama mereka, kita sikat. Cuma ya petugas lapangan kembali harus berani. Nah itu, jadi ini kan potensi yang loss kita ini seharusnya besar. Jadi ya. Dengan ada juga yang potensi kemarin yang Galensia yang sempat tidak tertarik. Oh iya Pak, Karena sudah. kepentingan kemarin. Iya, Kenapa kontaknya itu, sudah terbayar Pak. Aktif Iya, lintas. kan bukan cuma itu. Banyak. Pokoknya jenis usaha apa yang harusnya ada pajak retribusi dan tidak tutup, tidak ada cerita.
Siap. Kalau sudah dikasih peringatan pertama tidak, peringatan kedua tidak, peringatan ketiga tidak, suruh ke Satpol PP. Tutup. Jangan cerita siapapun dia. Harus jelas begitu Pak. Kalau tidak, lu ini daerah pemain. Apa gunain rumah masuk investasi? Objek-objek pajak yang lain juga. Artinya bukan hanya begini. Tapi di sisi lain tadi yang Pak Waw bilang, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal ke mereka. Jangan ada urusan mereka yang kita hambat. Kalau bisa kita percepat, kita percepat. Kewajiban kita laksanakan. Habis itu kita tuntut kewajiban mereka. Kami sudah layan lebih baik. Mana sini? Nanti saya bicara juga dengan PTSP sebagai legislatornya untuk perizinan dan pelayanan yang lain, supaya jangan mereka persulit dan jangan juga banyak kesepakatan di lapangan. Ya. Kesepakatan lapangan tidak tertulis yang biasa. Iya Pak. Serusak kita punya pendapatan. Ini gila ini. Kita punya Tidak ada 50%. moral yang terbang, kita ini masih sedang bertatih, baru bertatih kita ini. Nah, kan seperti sini, nah kita ini. Gini dulu, memang ada ide pendapatan yang lain kita kejar, kita, ya kan? Tapi itu kan kita belum bisa ambil karena terlanjur ada. Begitu juga pajak restoran, ya, pajak catering di perusahaan, itu kan wajib juga. Jadi kita terapkan semua, nanti ini bisa menaikkan. Karena kenapa? Galian C ini kan pajak sementara ini, temporary. BPHPB ini cuma sekali bayar, satu kali pengalihan. IMB juga cuma satu kali. Tapi yang panjang kita akan terima itu IMTA, selama mereka pekerja asing, catering, selama karyawan masih makan kita masih terima, penerangan dan umum selama mereka kita masih terima. Jadi yang long term, pendapatan yang jangka panjang inilah yang harus kita maksimalkan juga. Ini kan selesai mereka timur ini selesai juga ini pajak Galian C ini. BPTB semua surat sudah selesai juga, IMB selesai, bangunan semua sudah selesai juga. Karena pasti masa keemasan mereka membangun ini kan tidak lama, 1-2 tahun. Setelah itu sudah menurun mereka membangun. Nah, kita maksimalkan nanti ini bagaimana kita mendorong bersama-sama. Karena untuk maksimalkan yang pendapatan jangka panjang ini, apa itu ya kita pajak restoran, hotel, pajak rumah kos, yang begitu-begitu. Nah, landasan hukumnya ini, perangkat hukumnya ini apa namanya, aturan-aturan ininya kita persiapkan memang sekarang, yang kita rugi tahun depan lagi. Nah, seperti itu. Dan kita harus kasih reward lah, kita punya, kalau kita punya dinas pendapatan sebagai ini, kalau pencapaian target memang kita harus pikirkan reward juga. Teman-teman, teman-teman itu yang menaruh target itu angka dari siapa itu? Tidak. Lalu kan 120 sekarang. Kan kecilan dagang. Jadi Ini tanda ini. ini kita buka apa saja ini. Saya dari level pun saya ngomong. Pasti teman-teman punya kesulitan. Jangan Jadi ditutup. kadang kita dalam melakukan penetapan target dalam pembahasan TPD, kita sudah menetapkan target, tapi biasanya pendapatan itu selalunya mengikuti belanja. Kan tidak boleh, belanja itu pendapatan. Menrasionalkan Pendapatan. Belanja dulu. Belanja dulu. Baru tentukan pendapatannya. Kalau belum terakomodir, oh ini ada belanja A, B, C, D, ya sudah kasih nilai pendapatan sih ya, tutupi yang ini. Ya. Paksa. Pendapatan mengikuti. Pendapatan mengikuti belanja. Biasanya belanja mengikuti pendapatan, itu kan lebih belanja. Tanya dulu apa yang mau dibeli, baru tentukan uangnya. Maksudnya kita mau pakai gimana. Padahal teman-teman tahu juga kan secara nurani kan tidak aku ini kan hatinya teman-teman. Hati itu bicara tidak mungkin. Tapi itulah pengalaman kita ya, yang kemarin-kemarin ya. Sudahlah. Artinya ini tidak mengurangi semangat kita untuk mengejar pendapatan setinggi-tingginya. Tapi kita juga rasional. Ya. Nah, kalau toh nantinya, ini kan kita merasionalisasi ini besok program-program kegiatan kita. Kalau dalam perjalanan waktu ternyata kita dengan upaya-upaya kita ternyata bisa mengejar ini misalnya di bulan 8, bulan 9 kan kita bisa diperubahan lagi, kita masukkan kembali. Ya tertunda. Tapi sebelum ini kita dapat juga ini kita pending dulu yang belanja ini. Makanya saya minta sekda itu
besok ini di APD harus kerja keras bagaimana merasionalisasikan 35 miliar ini saving lagi dulu. Untuk apa ini menutup ini? Ini kan 49, berarti kan dia minusnya 48 miliar ini tahun lalu. Belum kita sudah beban membayar utang kita yang tahun lalu. Pekerjaan 34 miliar. Tambah lagi. Makanya nanti coba dihitung-hitung dulu. Kemudian dikomunikasikan juga dengan instansi terkait lain terkait retribusi. Kira-kira rasionalnya kita di angka berapa? Besok pagi kalau dia sudah ada. Sudah besok kami rapat dengan TAPD, semua kan tadi kan di pendapat juga di situ, TAPD, kita bisa merasionalisasikan belanja kita juga. Kali ini belanja menyesuaikan pendapatan, bukan pendapatan menyesuaikan belanja. Kemarin kan 50% kalau retribusi yang tercapai, tidak cukup 50%. Tidak cukup. Ya sampai nih, tiara 50% nih. Bahkan retribusi andalan istilahnya yang memang biasanya langsung potong otomatis kesehatan sama ini.